Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fonika Febriana dari SMA 1 Negeri Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Saya di sini sebagai pembicara satu dari tim pemerintah ingin menyampaikan argumen saya mengenai mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Kejujuran diukur dengan pilihan ganda dan hanya 1 kali di dalam 3 tahun. Itu pun hanya beberapa jam saja, meliputi hanya sedikit mata pelajaran. Secara logis, kok sulit diterima akal sehat dan rasa keadilan masyarakat. Meskipun ujian nasional atau UN bukan syarat kelulusan, namun kecurangan tidak hilang karena siswa dan sekolah masih khawatir terhadap nilai untuk pertimbangan seleksi tinggi negeri atau PTN. Seperti diberitakan sebelumnya, Kemendikbud berencana mengubah konsep ujian nasional tahun 2016, yaitu dengan menambah nilai indeks integritas agar terbentuk karakter generasi muda yang jujur. Indeks integritas sekolah dinilai tak bisa menjadi acuan penilaian siswa dan sekolah untuk mempertimbangkan seleksi mahasiswa baru. Justru karena nilai UN dan indeks integritas dijadikan pertimbangan seleksi masuk perguruan tinggi. Tak adil, siswa yang jujur malah gagal. Atau sebaliknya, anak yang curang malah lulus dengan senang karena indeks sekolah yang bagus. Universitas Pajajaran atau UNPAD menggelar prosesi penerimaan mahasiswa baru pada 27 sampai 29 Agustus 2020 secara hibrid. Secara hibrida. Total jumlah mahasiswa baru yang diterima sebanyak 9.049 pendaftar. Mayoritas atau sekitar 75% merupakan mahasiswa jenjang sarjana S1 dan terapan D4 hasil seleksi. Tingkat korupsi di Indonesia berada di nomor 4 di antara negara ASEAN setelah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Di tahun 2019, negara Denmark dan New Zealand berada di tingkat pertama dengan memperoleh skor 87. Disusul dengan negara Finlandia di peringkat kedua yang berhasil memperoleh skor 86. Sementara itu, Somalia masih berada di tingkat terendah dengan memperoleh skor 9. Penerimaan mahasiswa baru biasanya melalui penerimaan mahasiswa baru biasanya melalui 3 jalur, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi atau SNPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi SBMPTN, dan Seleksi Mandiri atau SM. Ketiga jalur ini mempunyai kuota masing-masing, yaitu SNMPTN minimum 30%, SBMPTN 40%, dan Seleksi Mandiri 30%. SNMPTN diseleksi berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik yang prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Sementara seleksi SBMPTN berdasarkan nilai UTBK dan kriteria lainnya yang ditetapkan bersama oleh PTN. Jalur mandiri atau disebut juga ujian mandiri premium adalah nama yang digunakan oleh masyarakat secara umum untuk menyebut sistem penerimaan mahasiswa baru PMB atau PMB Premium
yang dilakukan oleh perguruan negeri yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini ternyata menerima banyak laporan dugaan yang terjadi di perguruan tinggi. Nah, laporan ini biasanya terjadi di seleksi mandiri. Wakil Ketua KPK, Leode M. Syarif, mencontohkan salah satu jenis dugaan korupsi yang dilaporkan ke lembaganya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, yang saya katakan tadi, penerimaan secara mandiri. Yang paling banyak lagi, yang negeri atau perguruan negeri, sebenarnya ada penerimaan mahasiswa baru yang khusus jalur-jalurnya. Kata Ketua KPK, Leode M. Syarif, di Gedung Anti Corruption Learning Center atau ACLC. Kami percaya dengan hanya mengandalkan dua indeks, yaitu indeks integrasi siswa dan indeks kejujuran, bisa menerima mahasiswa baru dengan dua jalur, yaitu SNPTN dan SBMPTN. Karena apabila sekolah melakukan kecurangan, universitas dengan mudah mendeteksi kecurangan tersebut. Jika ada terjadi kecurangan, universitas akan memberikan sanksi, yaitu 2 tahun berturut-turut tidak diterima mahasiswanya di universitas tersebut. Kejadian ini pernah terjadi di Universitas Lampung, di mana universitas memberikan sanksi kepada sekolah tersebut. Indonesia harus mengurangi penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri untuk menghilangkan politik uang, politik kepentingan, dan politik pesanan yang biasa terjadi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Dari argumen-argumen yang telah saya jabarkan tadi, dengan adanya dua indeks tersebut, saya yakin bisa menekan jumlah korupsi yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.